Selamat datang di mata kuliah Elektronika Dasar. Sekarang kita akan masuk ke materi pengantar elektronika bagian pertama. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang satuan dan besaran. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang komponen elektronika. Baik. Ya, di sini ada notasi saintifik dan engineering, di mana ini menggunakan basis 10 dan biasanya kita sebut sebagai power of 10. Nah, basisnya adalah 10 pangkat, bisa pangkat positif maupun pangkat negatif. Misal, ini ya, kita mulai dari 10 pangkat 0 adalah sama dengan 1, 10 pangkat 1, 10, 10 pangkat 2, 100, sampai dengan 10 pangkat 6 itu berarti 1 dengan angka 0 sebanyak 6 di belakang 1. Baik, oke. Begitu juga untuk angka minus, berarti dia ada angka 0 di depan 1 ya. Jika 10 maka 6, maka angka 0 di depan 1 atau di belakang koma sebanyak 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 angka 1 merupakan angka ke-6 setelah angka 0. Gitu ya. Jadi ini untuk bilangan desimal. Itu misal 10 pangkat 4 bisa kita artikan sebagai 1 kali 10 pangkat 4, yaitu 1 dengan angka 0, 4 di belakangnya. Dan bisa kita menuliskannya seperti ini ya. Kemudian jika 10 pangkat 4, maka angka 1 maju 4 kali, 1, 2, 3, 4 sebelum angka 0, dan akan menjadi 0,0001 seperti itu. Jadi jika ini 10 pangkat 3, maka jika ada 10 pangkat min 3, jadi akan ada angka 1 akan ketemu sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. 10 pangkat min 1 akan angka pertama setelah koma. Seperti itu. Sama juga dengan 10 pangkat min 3. Min 2. Maka angka satunya akan setelah 2 angka setelah koma. Seperti itu. Begitu juga dengan ya, 10 pangkat 3, maka ada satu angka 030 di belakang 1. Seperti itu. Baik. Ini akan menjadi dasar untuk notasi satuan berikutnya. Kita masuk ke contoh penulisan notasi secara saintifik ya. Saintifik dan engineering. Nah, untuk contoh dari penggunaan notasi ini, kita pastikan angka yang kita gunakan itu antara 1 sampai 9. Ini 1 sampai 9. Gitu. Oke. Dan nanti akan dikalikan dengan pengali 10 pangkat X seperti itu ya. Nah, untuk engineering notation itu bisa berapapun ya angka di belakang komanya, hanya saja dia ciri khasnya ada di sini 10 pangkat X. Jadi misal jika ada bilangan ini ya, ini untuk notasi luar ya, standar Amerika nggak salah ya. Kalau kita di Indonesia untuk pemisah bilangan ribuan, kita pakai titik ya untuk memisahkan ribuan gitu, dan koma untuk menunjukkan bilangan desimal. Nah, kita coba ya, 12.300 untuk menjadi scientific notation ya. Jadi angka 12 ini harus dijadikan angka 1 sampai 9 ya. Jadi harus jadi 1 koma kok di sini. 1,2300. Nah, ini berapa ini? Jadi kita lihat ini butuh pengali berapa. Kita lihat ya bahwa untuk menuju sini kita ada bergerak 1,
2, 3, 4. Jadi kita kalikan 10 pangkat 4. Gitu. Oke, untuk bilangan ini kita bisa mengubah ke notation engineering dengan patokan ini ya, pangkatnya kelipatan 3 nih, kelipatan 3 ya. Jadi kita bisa mengubahnya dengan pangkat 10 pangkat 3, 10 pangkat 6, min 3, min 6 dan seterusnya. Jadi jika kita menggunakan notation engineering ini, kita bisa gunakan berarti harus 3 ya, pangkat 3 maksudnya kelipatan 3, 1, 2, 3. Berarti kita bisa 12,3 kali 10 pangkat 3. Atau kita bisa gunakan misalnya kita pengen 10 pangkat 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 0,012 kali 10 pangkat 6 gitu ya. Nah, jika kita menggunakan ini untuk angka desimal, kalau kita di Indonesia menggunakan angka penanda desimal adalah menggunakan koma ya. Jadi kalau misalnya ada angka 0,00123, berarti ini desimal itu. Jadi jika kita ubah menjadi scientific notation, jadi kita harus menjadikan 1,23 gitu ya. Ini berapakah beda dengan komanya? 1, 2, 3, berarti kali 10 pangkat min 3 gitu. Ini ya, ini untuk angka, berarti mulai angka 1 merupakan angka ketiga setelah koma. Oke, jadi ini juga bisa menjadi engineering notation ya, karena pangkatnya pelipatan dari 3. Kita masuk ke metric prefix, di mana ini merupakan ini ya penggunaan dari the power of 10 tadi, di mana kita mungkin familiar dengan kilo, mikro, mili gitu ya. Jadi untuk batas positif negatifnya di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini positif, ini negatif. Nah, jadi kalau kita menyatakan besaran yang besar angkanya, kita bisa menggunakan satuan ini, satuan kilo, mega, giga, tera. Nah, kemudian jika ingin menggunakan satuan yang kecil, misal satuan dari arus, kemudian nanti kapasitor ya, satuan farad, kita bisa menggunakan satuan ini mili, mikro, nano, femto. Dan yang paling sering kita gunakan sampai piko ya. Dan untuk yang biasanya digunakan sampai tera gitu. Jadi untuk kilo merupakan pengali dari 10 pangkat 3. Jadi jika ada 1 km, maka 1 K meter. 1 km, maka dia 10 pangkat 3 meter atau 1000 meter gitu. Jika ada 1 milimeter, ini dia 1 kali 10 pangkat min 3 atau 0,001 meter. Gitu. Kemudian nano 10 pangkat min 9, piko 10 pangkat min 12. Kalau di mata kuliah kita, maka yang banyak dipakai di satuan ini ya, piko, nano, mikro, mili gitu. Untuk kilo, mega juga banyak digunakan untuk besaran resistor. Untuk giga dan tera, giga masih digunakan, untuk tera jarang ya untuk mata kuliah kita sekarang. Nanti teman-teman bisa ketemu di mata kuliah lain untuk penggunaan prefix ini ya, metric prefix. Jadi ini menggunakan metrik ya, satu metrik gitu. Kalau di secara US mungkin Anda teman-teman ketemu pound, oz, kemudian mil ya. Kalau kita kan biasanya pakai kilometer ya. Kalau mungkin di US atau di mana kita menggunakan, di sana menggunakan misalnya 1 mil ya. Gitu.
Kemudian untuk berat kita menggunakan kilogram, mungkin di sana menggunakan pounds, atau untuk volume kita menggunakan mililiter, di sana menggunakan oz gitu ya. Jadi ini standar metrik ya. Nanti teman-teman bisa mencari untuk standar-standar yang lain. Baik, kita masuk ke materi unit-unit elektrik. Jadi kita akan banyak berinteraksi dengan beberapa besaran listrik, dan diantara adalah kapasitansi untuk kapasitor dengan satuan farad, dan simbol untuk satuannya adalah F. Kemudian untuk muatan, simbol besarannya adalah Q. Kemudian satuannya coulomb dengan besaran C. Konduktansi dengan simbol G. Kemudian satuannya unit dengan Siemens dengan S. Kemudian arus atau current dengan simbol I. Satuannya ampere, simbolnya A, dan seterusnya. Dan mungkin yang akan paling sering kita gunakan yaitu arus, kemudian voltase, dan kemudian ini ya induktansi nanti di induktor. Kemudian nanti ada lagi ini ya, impedance ohm. Nanti impedansi ada yang menggunakan simbol Z dan atau simbol R. Ini resistance, R ya, ohm. Ini semuanya sama nih. Resistance, reaktansi, sama impedance ini menggunakan satuan ohm. Ini ya, ohm dan ohm. Logonya menggunakan omega besar. Tuh. Nah, untuk penyatuan dari bilangan power of 10 tadi, kemudian satuan traffic matrix, kemudian satuannya kita menjadi satu seperti ini ya. Jika untuk tegangan maka besarannya adalah 100 ya. 100 ini nilainya, ya, tegangannya. Mili ini merupakan trafficnya, metrik trafficnya mili. Kemudian volts ini merupakan satuannya. Jadi yang kita bahas sebelumnya akan ada di setiap besaran yang kita gunakan. Jadi jika ada angka 100 saja, nah itu masih belum ada artinya, karena 100 bisa jadi dia milivolt atau cuman volt atau mungkin ampere ya, jadi bukan besaran tegangan. Jadi kita bisa tahu ini adalah angka apa, menunjukkan arti dari apa, harus ada lengkap seperti ini. Jadi maka jika ada 100 aja, nah ini bisa banyak ya artinya. Kalau misalnya 100 miliampere, nah ini berarti dia merupakan arus. Jika dia ada 100 mikrofarad, berarti ini besaran untuk kapasitor, kapasitansi dari kapasitor itu. Jadi harus lengkap untuk penulisan dari besaran dan satuannya.